warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Nah, ini Bapak akan memberikan sedikit budaya positif sekolah, yang mana budaya positif itu adalah sesuatu yang positif harus kita lakukan sebagai warga sekolah. Pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan yaitu kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas ini nantinya dapat berguna bagi kita semua, bagi kalian dan bagi Bapak dan bagi semua warga sekolah. Bagaimana menciptakan kesepakatan kelas itu tergantung pada siswa Bapak dan kepada guru-guru yang ada di sini. Kemudian kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Ya, pada semester lalu sudah kita sepakati juga. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi, menyepakati apa yang nantinya bakal menjadi kesepakatan kelas. Nah, apa tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas ini? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diisikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Sampai sini bisa dipahami? Bapak minta kepada kalian untuk membuat kesepakatan di dalam kertas ini, kemudian setelah dirumuskan, ditulis, tempelkan ke depan. Bapak minta kepada kalian untuk menuliskan kesepakatan kelas di kertas ini, ya. Kalian tulis di sininya apa kesepakatannya, kemudian ditempel di sini, ya, satu persatu. Oke, paham? Paham. Oke, baik.
Hai semua, perkenalkan nama saya Mardiwati Halawa. Saya dari kelas 101. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Marsudi karena telah memberikan kesepakatan kelas bagi 101. Maka dari kesepakatan itu, kami bisa lebih baik dan lebih aktif dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martito Gule. Saya kelas 101. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Marsudi karena telah membuat kesepakatan kelas sehingga saya menjadi teratur, aktif, dan menjadi lebih baik dalam belajar dalam kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eca Jelita Simamora, saya dari kelas 1. Ya, saya akan menyampaikan kepada Pak Marsudi terima kasih atas telah dibuatnya kesepakatan. Jadi di kelas itu kami jadi teratur, tertib di luar kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Hai teman-teman, terima kasih kepada Bapak Marsudi yang telah memberikan kesepakatan kelas kepada kami. Sekian dari saya, Rahmat Vario. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Angger Aulia Putri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Marsudi selaku guru pembimbing bahasa Indonesia yang telah membuat kesepakatan kelas sehingga kami semua dapat melakukan kenyamanan di kelas, dapat belajar dengan semangat dan dapat menciptakan ketentraman serta kebersihan dan kedisiplinan yang sangat efektif dan kondusif. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati tata usaha SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Yang pada kesempatan ini terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih dengan adanya diseminisasi budaya positif SMA Negeri 5 nantinya yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bersemuka pada acara diseminisasi budaya positif pada SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Kedua kalinya sholawat bersantulkan salam. Tak lupa marilah kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan muhadarat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang nantinya apabila ada ilmu ataupun manfaat bagi Bapak dan Ibu, sekiranya itu baik, mari kita sampai di sini saja. Jadi ilmu-ilmu yang telah saya bagi Bapak dan Ibu, tetapi saya hanya ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Baik, untuk memulai sesi pertama ini ya acara, maka nanti saya tayangkan sebuah video. Silakan Bapak Ibu memberikan sebuah kesimpulan ataupun masukan ataupun hal lain sebagainya. सर आपके लिए उस पार डार्क एग्जाम किया है सर एक
kejauhan. कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों पुकार तू बता दे Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा क्यों ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा से ढूंढता है तू ही है तेरा मसीहा Oke Bapak Ibu, sudah melihat video yang sudah saya tampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, dari video tersebut, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu petik dari nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, silakan kepada Ibu Yuri. Baik, terima kasih. Dari video yang sangat luar biasa, menggugah rasa haru, memberikan pelajaran bahwa segala persoalan, halangan maupun permasalahan yang berada di sekitar kita sebenarnya memiliki jalan keluar, memiliki solusi. Hanya tinggal bagaimana apakah kita ingin menjadi orang yang terlibat untuk menemukan solusi tersebut, bertindak dan berbuat, atau hanya ingin menjadi penonton. Oke, terima kasih. Berarti untuk Bu Yuri, kita lihat bersama itu terdapat suatu anak ya, ada anak yang memiliki kesadaran bahwa hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Yang seperti kita di sekolah, hal-hal kecil bisa membuat perubahan yang begitu besar. Kemudian di situ juga ada nilai kesimpulan bahwa dengan kerjasama maka sesuatu itu dari yang berat akan menjadi ringan. Jadi pada kesempatan hari ini, visibilisasi budaya positif di sekolah kita itu nanti akan ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Di mana visibilisasi budaya positif hari ini saya akan menanyakan beberapa bagian lingkaran dari budaya positif itu sendiri. Di mana budaya positif itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Jadi peraturan kelas itu dampaknya sangat kecil di lingkungan sekolah kita. Kemudian jika keyakinan kelas itu lebih luas. Berikutnya lingkungan positif, dan yang paling besar adalah budaya positif, Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu pengertiannya. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu dapat dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang ketiga adalah restitusi.
yang mana telah disampaikan pada visi misi penyampaian pengajar praktik kita kemarin. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan peer control? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun itu bersifat self disiplin. Bapak dan Ibu, apa itu merdeka? Seperti kita lihat di sekolah kita bahwa kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini merdeka memiliki definisi mardika iku buarna nora mung lepasing pangrih ngil uko kuat kuoso amandiri priangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Artinya Bapak Ibu, sebelum kita memerintah, kita harus bisa memerintah diri sendiri. Nah, kita sebutnya guru itu harus memiliki awong, ya awong. Kemudian guru itu harus memerdekakan siswa. Lanjut, menurut Dian Basen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita lihat di sekolah kita, murid-murid kita, bahkan kita sendiri, mungkin jikalau ada hukuman, itu pasti kita ada yang menghindari. Ya, menghindari. Takut, kemudian dengan adanya takut, dengan adanya hukuman, kita merasa harus disiplin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak dan Ibu, murid ataupun guru bahkan itu juga ada disiplin, tetapi dia ingin dihargai orang lain. Walaupun itu memang dari hatinya, tapi dia termotivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Begitu juga dengan siswa. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini merupakan suatu disiplin yang sangat baik, di mana sadar betul akan pentingnya disiplin bagi dirinya sendiri untuk merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Dari yang ketiga itu, posisi yang paling nomor 3 adalah posisi yang paling baik. Jadi kita semua Bapak dan Ibu, setelah mendapatkan pengetahuan ini, mari kita berbenah untuk menjadi yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau kita inginkan. Lanjut, ada ilusi ya tentang teori kontrol bagi manusia. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya ketika kita tidak memaksa untuk berbuat sesuatu, jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku tersebut, murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif berefektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kritik dapat menguatkan karakter, karena kita merasa bahwa kita mengkritik guru bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian, Bapak dan Ibu, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti memiliki bahwa kita yang besar mengintimidasi kepada siswa untuk berbuat baik dengan cara yang memaksa. Bapak dan Ibu, di sini ada hukuman dan di sini ada restitusi. Yang mana yang pertama itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tetapi dalam restitusi
itu ada responsibilitas adalah sebuah pilihan untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu, baik yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita buka bersama-sama 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan fisik manusia, baik itu makanan, kesehatan, rumah, ataupun kebutuhan biologis. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi contohnya. Kemudian selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti yang tergambar yang kemarin sudah memang pernah disampaikan Pak Yunus ketika pendampingan. Kita lanjut kebebasan. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, sekarang poin yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol menurut Dion Bose dalam bukunya, bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa? Pernah ya Bapak Ibu? Ada. Nah, peraturan seperti itu, ya kesepakatan itu baik dan harus kita benar-benar kita kontrol dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang nantinya apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Kita lihat posisi kontrol yang pertama. Yang pertama, penghukum. Ada guru yang sifatnya memberi hukuman untuk siswa-siswinya secara fisik maupun verbal. Dan contohnya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid. Contoh, guru yang sering kita lihat berbicara seperti ini: patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Kamu selalu salah dan salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu merupakan guru yang menghukum secara verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini dengan kata-kata yang seperti lembut, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, posisi seperti ini membuat siswa itu merasa kecewa atau merasa tidak dihargai dan mengena di hati. Nah, kemudian yang ketiga itu posisi teman, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini biasanya paling banyak ya disenangi oleh murid atau siswa, karena guru yang seperti ini mengerti akan keadaan karakter siswa. Tetapi Bapak dan Ibu, kadang-kala kita sebagai guru tidak bisa menempatkan mana kehidupan guru dan teman, karena kita pernah terjebak di dalamnya. Nah, contoh guru sebagai teman biasanya dia seperti ini. Mereka mengatakan, ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat,
guru pemantau. Nah, guru pemantau itu berarti mengawasi ya Bapak dan Ibu. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid kita yang kita awasi. Pada posisi ini, sesuai dengan peraturan-peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi. Jadi ketika anak salah, pasti langsung dipantau dengan mengatakan, ayo, ada sanksinya. Biasanya pemantau itu mengatakan seperti ini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan yang dapat digunakan sebagai alat bukti atas perilaku seorang. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi pemantau dengan manajer hampir-hampir sama. Nah, seorang manajer biasanya mengatakan seperti ini jika ada murid yang salah. Apakah kamu meyakininya? Meyakininya itu maksudnya peraturan kelas. Ketika peraturan kelas sudah kita buat, kita hanya bisa berkata seperti ini. Apakah kamu meyakininya peraturan tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, dalam kesempatan ini kita tidak langsung mengatakan solusi, tetapi kita menanyakan solusi, menanyakan perihal apakah itu salah atau benar. Nah, di sini juga manajer kita harus bisa memposisikan diri ketika anak salah. Kita jangan langsung langsung menghukum. Kita tanya kenapa dia seperti ini. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang keempat yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, nah seperti itu yang sering kita bertanya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, dan menekankan pada keyakinan seorang untuk memotivasi dirinya dari dalam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini ciri-ciri keyakinan kelas ada beberapa hal. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian, keyakinan kelas tidak dibuat dengan jumlah yang banyak, karena kalau banyak tidak mudah untuk diingat atau dipahami oleh siswa atau warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang keempat, pembuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, kita seperti berdialog, berdiskusi, bercurah pendapat yang mana yang terbaik untuk kita di dalam kelas, baik itu guru, siswa. Kemudian ciri yang selanjutnya, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, bagaimana langkah membuat keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Ya, kita berpendapat kepada siswa, kemudian mencatat semua masukan dari murid dengan cara kita bisa membuat dengan kertas-kertas, kemudian ditempel. Selanjutnya, setelah ditempel, kita susun berdasarkan apa yang ditulis oleh siswa. Setelah disusun, kita tinjau kembali apakah keyakinan itu bisa diterapkan atau tidak. Selanjutnya, setelah keyakinan terbuat, ditempel ataupun boleh
Bapak Ibu gunakan aplikasi Canva agar lebih indah atau lebih bagus. Jadi ditempel di kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar atau tidak menyepakati, bisa Bapak Ibu menunjukkan saja tanpa ngomong, tanpa menunjukkan kesalahannya apa. Jadi anak-anak langsung tersadar bahwa dia melanggar kesepakatannya. Nah, dengan seperti itu siswa semakin bisa merasa bersalah diri dan akan tersadarkan diri dengan kesalahan-kesalahannya. Lalu Bapak Ibu, inilah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Di sini bercurah pendapat dengan siswa, kemudian saya memberikan sebuah kertas yang nantinya di dalamnya itu ada keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian setelah itu ditempel dan hasilnya seperti ini. Setelah ditempel seperti ini, baru kita susun kira-kira apa saja yang diyakini di dalam kelas itu. Nah, di sini dalam kelas sudah ada keyakinan yang sudah kita sepakati dengan siswa. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Kemudian angkat tangan sebelum berbicara. Nah, itu sangat penting, menjaga adab sopan santun dalam berbicara. Yang selanjutnya, jaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban ruangan. Kemudian jangan mengganggu orang lain ketika diskusi, belajar, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kesepakatan. Kemudian dengarkan dengan seksama. Nah, nih. Nah, lalu bagaimana ketika sudah membuat kesepakatan kelas? Nah, masih juga ada siswa yang melanggar. Nah, dari situ sebelum kita menyetujui kesepakatan kelas, kita juga harus membuat apa konsekuensinya. Tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi, konsekuensi dari kesepakatan kelas itu bukan hukuman, tetapi kita bina. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi dan restitusi. Karena kita Bapak dan Ibu, anak itu bukan bawah kita, bukan orang lain. Anak adalah mitra kita di sekolah. Kalau mitra berarti itu ada hubungan baik antar sesama. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menurut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter kuat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika ada anak salah, misalkan dia terlambat masuk ke kelas. Menstabilkan identitas itu kita harus memanggilnya berdua, tidak boleh langsung menunjuk ataupun langsung menunjuk kesalahan itu di depan orang lain. Karena itu kita harus menstabilkan identitas dengan cara kita berdiskusi 2 orang, seperti yang Ibu dilakukan, seperti yang Ibu dilakukan ketika ada anak-anak masalah, berbicara dengan 2 orang saja, tidak ada orang lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu maksudnya seperti ini. Ketika ada anak salah, jangan kita kamu tadi terlambat ya, nggak boleh seperti itu. Kita tanya, apa yang kamu lakukan Anda? Dia mengucapkan sendiri, terlambat datang Pak. Nah, kok bisa terlambat? Datang ke siapa Pak? Bangunnya terlalu lama. Terus apa lagi? Kita tanya terus, validasi, kita gali kenapa dia seperti itu. Nah, kemudian setelah kita gali, setelah mereka mengakui, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Nah, setelah disepakati, kita coba
merangsang apa solusinya. Jangan kita yang menanyakan, jangan kita yang mencari solusi, tetapi siswa tersebut yang harus mencari solusinya. Seperti itu. Selesai dengan Bapak Ibu. Kemarin segitiga restitusi sudah saya lakukan dan sudah saya upload di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara membuat segitiga restitusi, atau saya tampilkan sebentar. Mohon izin Bapak Ibu. Nyampe WP Pak? Nyampe kok wifi. Nyambung kok. Di laptop nggak nyambung. Nanti kan Pak. Baik Bapak Ibu, inilah contoh budaya penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat. Silakan dilihat sekaligus ditanggapi. Silakan dikerjakan masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Sudah selesai? Ini masalah ketika ada anak mencontek di kelas. Siap ya? Saya tahu tidak kenapa Bapak panggil ada kalian. Jadi Bapak tadi berkeliling pengawas di kelas 21. Bapak melihat Eca sepertinya ada masalah, melihat kanan ke kiri. Apa yang Eca lakukan tadi? Mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik ya, karena melihat jawaban ya, memang setiap murid itu pernah melakukan kesalahan. Bapak sendiri pernah juga melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Nah, kira-kira Bapak bukan menyalahkan seseorang, bukan menyalahkan jejak selain murid. Bapak ingin membantu Eca dalam menangani masalah ini. Kenapa Eca bisa sampai mencontek? Apa alasannya? Karena tidak belajar. Kenapa kok bisa nggak belajar? Padahal kita ini sedang melaksanakan ujian. Karena bermain HP ya, mencontek, kemudian karena dia belajar dan tidak belajarnya dikarenakan bermain HP. Eca masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita yang Bapak sampaikan pada semester 1 kita? Salah satunya jujur. Jadi setiap orang itu harus berbuat jujur. Nah, kira-kira berbuat jujur itu perbuatan yang baik untuk kita atau bagaimana? Penting, sangat penting ya untuk kita semua. Jadi dengan komitmen keyakinan kelas kita jujur, bermanfaat bagi Eca. Kira-kira dengan jujur Eca dapat solusi untuk masalah ini. Apa solusinya dalam memecahkan masalah ini? Oke, kemudian ada lagi. Oke, mengerjakan dengan semua juga kayak dulu artinya kemudian berusaha dan berdoa. Jadi
Dengan adanya solusi ini dapat memecahkan masalah Eca agar Eca tidak mencontek kembali. Pertama belajar, kedua belajarkan semuanya, lalu berusaha dan nah setelah Eca memahami solusi, kira-kira apa Eca mau memulainya? Ini Bapak harapkan setelah Eca tahu solusinya, Eca ini harus bisa melakukan apa yang dapat Eca lakukan, tidak selesai. Ya, jadi terima kasih atas kolaborasi Eca yang sudah ikut belajar nanti ada baik. Bapak terima kasih ya. Siang Eca. Nah itu Bapak dan Ibu contoh restitusi yang harus kita lakukan ya, mulai dari sekarang ataupun ketika nanti ada siswa kita yang bermasalah, ketika misalkan tadi itu mencontek. Nah mencontek kita itu kan tidak perbuatan yang kurang bagus. Nah kita tanya kenapa dia bisa mencontek. Nah seperti itu. Kemudian kita tarik tanya solusinya apa supaya dia tidak mencontek. Nah dengan adanya solusi-solusi yang langsung dari siswa langsung sadar diri bahwa mencontek itu tidak baik dan solusinya seperti ini. Nah setelah ditanya-tanya solusi, nah kira-kira kapan siswa itu untuk memulai tidak mencontek? Nah dari situ, dari keyakinan kelas yang telah kita buat di dalam kelas, bahwa salah satunya kita harus berbuat jujur. Berarti dia mengingkari keyakinan kelasnya. Kemudian kita panggil dengan cara restitusi. Nah kemudian Bapak dan Ibu ada lagi contoh restitusi saya kepada siswa yang terlambat datang ke kelas. Nah seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya hari ini kita akan selamat siang ya. Siap Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat ya. Ya, saya tidak kenapa Bapak panggil gitu. Tidak tahu. Jadi Bapak tadi mengawas, ya, Bapak melihat dia datang pukul 7 ya kan? Nah, dia tahu peraturan sekolah kita yang berapa siswa datang? Itu akhirnya dia terlambat datang sekolah. Ya. Nah kira-kira datang terlambat itu baik atau tidak? Tidak. Setiap siswa, setiap murid itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun demikian, pernah juga terlambat, tapi dulu dan Bapak sudah berarti Bapak tahu solusinya. Kemudian kenapa dia bisa terlambat? Dia tidur terlalu malam. Jam berapa tidurnya? Jam 12. Kenapa tidur terlalu malam? Karena bermain game. Nah, jadi kalau kita tidur terlalu malam, pasti tidak beres ya. Jadi dapat mengakibatkan kita telat. Jadi itu permasalahan dia. Bapak bukan untuk demikian. Bapak berarti dia menyelesaikan masalah ini. Kan masih lihat ya komitmen kelas kita waktu semester lalu. Salah satunya apa? Yang pertama jujur, yang kedua datang tepat waktu, dan yang ketiga komitmen. Berarti ada dua yang disebut datang tepat waktu dan komitmen.
Tahu komitmen? Apa komitmen? Komitmen adalah menjalankan suatu kesepakatan dan telah disepakati. Berarti hari ini kira-kira dia komitmen nggak kita kesepakatan? Tidak komitmen ya. Itu tidak kita atas sendiri komitmen itu berusaha agar kita mendapati apa yang telah disepakati. Nah dengan berkomitmen kira-kira penting nggak bagi kita? Cinta ya sangat penting apalagi dalam hal ini. Kira-kira dengan adanya keyakinan ikhlas ini dia bisa diselesaikan apa solusi apa agar dia tidak terlambat. Yang pertama saya akan beri waktu. Ya. Yang kedua saya akan mempersiapkan perlengkapan sekolah. Jadi setelah dia tahu solusi dari permasalahan dia, yang pertama tadi dia harus tidur tepat waktu agar tidak terlambat. Dan kemudian yang kedua mempersiapkan perlengkapan sekolah. Ya. Nah setelah dia tahu solusi dari permasalahan dia, kira-kira kapan dia mulai? Dia akan mulainya Dari sekarang mulai hari ini sampai selanjutnya hal-hal seperti ini jangan diulang lagi. Bapak yakin dia bisa, ya dia pasti mampu untuk bangun lebih awal sehingga tidak terlambat lagi. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga menjadi pribadi yang baik. Mengajar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Semora, saya kelas 11. Saya merasa senang berbicara dengan Pak Marsudi dan saya berjanji tidak akan berkontak lagi dan saya tahu cara memperbaikinya sehingga menjadi orang jujur seperti belajar, berusaha dan berdoa dan semampunya. Agar saya tidak melakukan kesalahan tersebut, saya harus memiliki komitmen yang tepat sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya mengucapkan terima kasih Pak Marsudi sebagai nasihat saya. Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bumi Elvina Putri dari kelas 21. Saya merasa senang bisa berbicara pada Bapak Marsudi. Saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Saya tahu cara memperbaiki sehingga menjadi orang yang lebih jujur agar datang tepat waktu sehingga saya memiliki komitmen terhadap waktu yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Terima kasih kepada Bapak Marsudi yang telah memberi nasihat dan semoga saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bapak dan Ibu segitiga restitusi yang telah saya buat. Mudah-mudahan nantinya Bapak dan Ibu bisa melakukan hal yang sama kepada siswa atau siswi kita ketika siswa kita melakukan kesalahan. Ingat bahwa siswa itu adalah aset bagi kita semua. Jadi seperti yang tadi ada beberapa tipe-tipe guru yang telah saya jabarkan, Bapak Ibu bisa mengambil posisi yang mana. Jadi kita sesama guru, saya hanya menyampaikan beberapa yang positif, budaya positif, dan teori kontrol. Bukan maksud saya untuk menggurui, tetapi itulah yang saya dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekiranya ada hal baik bisa diambil, ataupun sekiranya ada hal buruk mohon tidak dilakukan atau ditinggal. Nah, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam diseminasi budaya positif SMA Negeri Mataram Jaya Utara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta perhatiannya. Saya selaku CGP Angkatan ke-7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.